Perkenalkan, nama saya Sarah Dori Sinurat, NPM 2115010088, Prodi PGSD dari kelas 11 A22 Universitas Quality Brastagi. Video ini saya buat guna memenuhi tugas mata kuliah IPA kelas rendah, video pembelajaran SD mengenai sumber daya alam. Halo anak-anak semuanya, apa kabar hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu ya. Hari ini sebelum kita memulai pembelajaran kita, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, hari ini kita akan mempelajari mengenai sumber daya alam. Adapun yang akan kita pelajari, yang pertama yaitu pengertian sumber daya alam, yang kedua yaitu jenis-jenis sumber daya alam, dan yang ketiga yaitu pemanfaatan sumber daya alam. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita, mari sama-sama kita bernyanyi mengenai sumber daya alam ya. Yuk kita menyanyi. Sumber daya alam ada dua jenis yang diperbarui, tak diperbarui. Hewan, tumbuhan, air, udara, itulah contoh yang diperbarui. Minyak, gas alam, dan bahan tambang, itulah contoh tak diperbarui. Sumber daya alam ada dua jenis yang diperbarui, tak diperbarui. Hewan, tumbuhan, air, udara, itulah contoh yang diperbarui. Minyak, gas alam, dan bahan tambang, itulah contoh tak diperbarui. Nah anak-anak, dari lagu yang sudah kita nyanyikan tadi, ada yang tahu tidak? Apa sih itu sumber daya alam? Nah sekarang mari kita sama-sama bahas pengertian sumber daya alam. Jadi, sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam dan dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan manusia. Sumber daya alam ini berdasarkan jenisnya terbagi menjadi dua ya anak-anak. Yang pertama yaitu hayati atau biotik, dan yang kedua yaitu non-hayati atau abiotik. Biotik artinya hidup, sedangkan abiotik artinya tidak hidup. Nah, selanjutnya anak-anak, sumber daya alam hayati atau biotik artinya semua kekayaan alam berupa makhluk hidup, mulai dari hewan maupun tumbuhan. Sedangkan sumber daya alam non-hayati atau abiotik artinya semua kekayaan alam berupa benda mati yang diambil manfaatnya. Contohnya seperti tanah, air, matahari. Sekarang kita beralih ke jenis sumber daya alam. Sumber daya alam dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Nah, Ibu akan jelaskan dari yang pertama dahulu, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang tidak dapat habis atau punah jika digunakan. Contohnya, semua jenis tumbuhan, hewan, matahari, air, dan tanah. Sumber daya alam ini bisa dimanfaatkan oleh manusia dan diolah terus-menerus. Nah, yang kedua yaitu sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah SDA yang dapat habis atau punah jika terus-menerus digunakan.
Contohnya adalah hasil tambang seperti emas, perak, berlian, dan minyak bumi. Nah, di sini ada beberapa sumber daya alam, mulai dari air, minyak bumi, hewan, dan juga tumbuhan. Kira-kira yang manakah sumber daya alam yang dapat diperbaharui ya? Nah, tadi sudah sama-sama kita ketahui bahwa SDA yang tidak dapat diperbaharui adalah SDA yang dapat habis jika terus digunakan. Nah, pada gambar di atas ini, air, hewan, dan juga tumbuhan merupakan sumber daya alam yang tidak akan habis jika terus digunakan. Jadi, yang benar adalah minyak bumi. Jadi, perbedaan sumber daya alam yang dapat dan tidak dapat diperbaharui adalah terletak pada bisa habis, bisa punah, atau tidak. Jika kita tidak bijaksana menggunakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, maka bisa habis, dan sebaliknya. Selama kita bisa mengelolanya dengan baik, maka akan terus-menerus ada. Sudah jelas ya anak-anak? Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam pemanfaatan sumber daya alam. Pemanfaatan sumber daya alam dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu pemanfaatan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, dan yang kedua yaitu pemanfaatan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Nah, yang pertama akan kita bahas pemanfaatan sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Yang pertama yaitu sebagai bahan makanan, misalnya seperti tumbuhan. Kita manfaatkan seperti padi, ubi, dan jagung sebagai bahan makanan. Ataupun hewan seperti sapi, kita manfaatkan dagingnya untuk dimakan dan susunya untuk diminum. Ataupun ayam yang kita manfaatkan sebagai sumber makanan. Yang kedua yaitu sebagai pembangkit listrik. Cahaya matahari dengan sistem surya, angin, uap, air dapat dimanfaatkan sebagai sumber tenaga pembangkit listrik. Yang ketiga yaitu sebagai bahan untuk pembuatan pakaian, misalnya kapas, yang digunakan sebagai bahan baku untuk pembuatan pakaian kita sehari-hari. Selanjutnya kita masuk ke dalam pemanfaatan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Yang pertama yaitu sebagai bahan bakar minyak bumi. Seperti yang kita ketahui, minyak bumi ini bisa diolah menjadi berbagai macam. Misalnya, pengelolaan minyak bumi menjadi bahan bakar motor dan mobil. Yang kedua yaitu sebagai bahan baku peralatan. Misalnya, besi, tembaga, logam yang dimanfaatkan sebagai bahan pembuat peralatan, seperti peralatan rumah tangga sampai bahan baku kendaraan. Yang ketiga yaitu sebagai bahan pembuat perhiasan, misalnya emas, perak, berlian yang dijadikan sebagai bahan pembuat perhiasan yang menjadi kalung, cincin, anting, dan lainnya. Itulah dia anak-anak beberapa contoh mengenai pemanfaatan sumber daya alam, baik itu yang dapat diperbaharui dan yang tidak. Nah, selanjutnya di sini Ibu ada contoh soal mengenai sumber daya alam. Mari kita baca sama-sama ya. Berikut ini pemanfaatan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Yang benar adalah A. Aftur bahan bakar kereta api, B. Solar bahan bakar motor, C. Aspal bahan konstruksi jalan, D. Minyak tanah bahan bakar kendaraan bermotor. Manakah yang benar? A. Aftur bahan bakar kereta api. Salah ya, karena aftur adalah bahan bakar pesawat. B. Solar bahan bakar motor. Salah, solar biasanya adalah bahan bakar alat berat ya. C. Aspal bahan konstruksi jalan. Kita lewati dulu. D. Minyak tanah bahan bakar kendaraan bermotor. Ini salah ya, minyak tanah bukan bahan bakar kendaraan bermotor. Jadi yang tepat adalah C. Aspal bahan bakar konstruksi jalan.
Baiklah anak-anak, itulah dia salah satu contoh soal mengenai sumber daya alam. Nah, sekarang mari sama-sama kita simpulkan apa saja yang sudah kita pelajari hari ini ya. Yang pertama, tadi kita sudah belajar mengenai pengertian sumber daya alam, di mana sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam dan dimanfaatkan oleh manusia. Yang kedua, tadi kita sudah belajar mengenai jenis-jenis sumber daya alam. Yang pertama, ada sumber daya alam yang dapat diperbaharui, dan yang kedua, ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Yang ketiga, tadi kita sudah belajar mengenai pemanfaatan sumber daya alam, di mana memenuhi kebutuhan hidup manusia sehari-hari. Dan yang paling penting dari yang kita pelajari hari ini adalah jika kita ingin terus menikmati manfaat dari sumber daya alam, tentu kita harus gunakan dan manfaatkan sumber daya alam dengan bijaksana ya. Nah, anak-anak, di sini Ibu ada 2 buah soal sebagai bahan untuk pekerjaan rumah anak-anak ya. Yang pertama yaitu perhatikan gambar di atas ini. Gambar ini dapat dimanfaatkan untuk A. ban mobil, B. jas hujan, C. kertas. Nah, soal yang kedua yaitu berikan contoh pemanfaatan hewan dalam pembuatan pakaian. Nah, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, jangan lupa dikerjakan tugasnya di rumah ya anak-anak, dan akan dikumpul pertemuan selanjutnya.